Akhirnya kami sebagai pengurus cari opsi saat itu gitu. Dan salah satu opsi yang terpikir ya Perkantas. Tetapi ketika ke Perkantas kami kecewa sekali. Halo sahabat semua, jumpa kembali dengan kita di ruang virtual yang berjudul The Calling. Sesuai judulnya ya, The Calling, maka kita akan bertemu dengan orang-orang atau pribadi-pribadi yang mau taat untuk bisa meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, khusus di dalam mengerjakan panggilan menjadi hamba Tuhan secara full time di pelayanan staff Perkantas, baik itu di daerah maupun juga sebagai hambanya di kantor nasional, begitu ya. Karena pelayanan ini adalah pelayanan yang mulia yang Tuhan sudah nyatakan untuk melayani generasi muda, untuk nantinya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada ketika mereka sudah lulus. Dan kali ini kita akan bertemu dengan satu staf yang berasal dari kota yang terkenal dengan tempat wisatanya ya di Jawa Timur ya, dan kotanya juga katanya cukup dingin ya kan, dan cukup indah. Yes, itu dari kota Malang, dan kita akan bertemu dengan Mas Victor ya, staf Perkantas Malang. Halo Mas Victor. Halo Mas Ipan, halo Mas Ayush. Nah, seperti biasa saya juga ditemani oleh Mas Ayus. Untuk nantinya kita bertiga bersama dengan Mas Victor akan ngobrol bagaimana Mas Victor ini akhirnya dapat meresponi panggilan Tuhan menjadi staf di Perkantas Malang. Gitu ya Mas Victor ya. Iya. Kami panggilnya Mas karena Mas Victor ini berasal dari Jawa Timur, dari Malang ya. Harusnya Cak dong, Cak Victor gitu ya, atau lebih tepatnya Mas Victor. Aku Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah. Ya, ibuku Jawa Timur, iya. bapakku Jawa Tengah, dari Timur Tengah. Oh gitu ya. Tapi adik-adik manggil Mas Victor apa? Kak lah atau Bang ya? Aku krisis identitas lah ya. Kalau teman-teman adik-adik dengan latar belakang Batak panggil Bang. Kalau dengan latar belakang Jawa dan lain-lain panggil Kak. Untung belum ada gitu ya. Atau Opa. Opa. Iya sama ya, kayak kulturnya saya di Semarang, jadi staf Perkantas Semarang ya. Itu juga kayak gitu. Kalau saya melayani di teman-teman mahasiswa yang kebanyakan Batak juga Bang panggilnya, kayak fakultas hukum, FISIP gitu ya. Tapi kalau di kedokteran yang mayoritas saya ini panggil saya Kak. Ya, tapi kalau yang saya melayani di mayoritas Jawa atau adik-adik siswa misalnya yang manggil saya Mas gitu. Bahkan saya pernah di SMP dipanggil Om sih. Oh iya. Pernah di Om. Waduh. Wah Om pendetanya galak gitu katanya. Pada saat itu ya kayaknya memang saya SMA ke atas aja lah, SMP sudah hangat-hangat. Oke. Jadi dari kecil di Malang ya, Mas Victor? Oh enggak. Saya dulu waktu kecil lahirnya di Pati, remajanya di Kudus. Jadi makanya saya itu tetanggaan sama Tuhan Yesus ya. Kan Tuhan Yesus orang Kudus. Iya. Pak Kudus bener. Holy Land ya. Holy Land. Karena bapak kan pelayanan dulu di GKMI ya. Oh, belum akhirnya memilih. Waktu itu di GKMI masih ada opsi pensiun muda ya. Jadi pensiun lebih dini untuk pelayanan. GKMI Kudus maksudnya? Ya. Pak Charles Kristano. Ya, Pak Charles itu mentornya bapak. Oh ya, melayani. Terus pindah ke Batu tahun 2000 ya. Tahun 2000. Terus habis itu ya kuliah di Malang sampai sekarang. Berarti mendirikan rumah di atas batu ya? Iya betul. Wah cuman sayangnya nggak mampu saya. Akhirnya saya mendirikan rumah di
atas kemalangan ya. Kalau kemana ada? Karena di Malang ya. Ya berarti Bapak pendeta ya berarti ya. Ya, Bapak pendeta. Oke, terus pindah ke mana? Ke Batu ya. Itu juga berarti GKMI Batu gitu ya. oh enggak, karena statusnya Bapak waktu pindah itu kan sudah mengajukan pensiun dini, sudah out pensiun, di melamatkan apa namanya status sebagai pendeta jemaat, dan kemudian apa namanya memilih pelayanan yang lain, pelayanan di luar gereja. Karena beliau punya visi kan membangun gereja tanpa dinding, karena selama proses merintis jemaat waktu di GKMI itu selalu kesulitan utama itu perizinan gereja. Dan terlihat bahwa dinding itu seringkali menjadi sekat pembatas antara orang dengan Kristus, dinding gereja ya. Jadi akhirnya beliau mikir gimana ya kalau kita membuat gereja tanpa, jadi pelayanan radio ya, sampai sekarang. Pelayanan radio ya, berarti jadi penyiar radio Kristen dulu. Iya, jadi Bapak membuat program siaran radio dalam bahasa Jawa dan bahasa yang lain. Oke, I see. Tahun 2000 berarti ya langsung pas kuliah masuk itu. SMP ya. Oh SMP kelas sekolah nih. Ini saya waktu itu digandeng sama ini ya, sama guru saya di SMP di Bukit kan. Karena termasuk siswa yang punya harapan lulus. Maksudnya apa? Kalau saya punya Yang lain nggak punya harapan. Terus karena kan 38 bulan dapat banyak kan praktis kelas 3. Jadi guru-guru yang rata-rata terhadap kami itu bilang, udah lah Pak, pindah enggak apa-apa, kami yang jagain. Tapi Bapak nggak mau, saya tetap pindah. Ya cuma struggling ya pindah ke Batu itu karena bahasanya agak lain ya. Jawa Timur sama Jawa Tengah kan agak sering jadi hinapayaan. Oh gitu ya, anak baru jadi ini ya, diceng-cengin loh. Logatnya kan beda ya. Jawa Timuran bahasanya kan agak. Ya, sama bahasa Jawa logatnya beda dan ada istilah-istilah yang juga berbeda yang digunakan kan yang khas. Bahkan Jawa Tengahnya kan dari Pati Kudus juga beda loh, sama Semarang, sama Solo juga beda. Ujarannya beda. Agak unik sih. Ngomong piye itu diketawain. Budaya walaupun satu budaya besarnya Jawa, tapi ternyata beragam ya. Gitu ya. Terus berarti sekolah kan pindah-pindah tuh, SD, SMP, SMA begitu ya. Itu sudah gabung-gabung persekutuan pas waktu di ini ya, di Malang ini ya. Gabung persekutuan karena anak pendeta ya di Kudus, dan sekolah di sekolah yang berkorelasi, berkoneksi dengan gereja GKMI ya, mau nggak mau kan harus aktif di gereja ya, apalagi anak pendeta. Oh iya. Nah untuk udah belajar terkenal sejak kecil, kalau nggak ke gereja pasti orang tua tahu, walaupun tempatnya pelayanannya jauh di Pegunungan Kendeng, tetap aja tahu. Jadi ya aktif di gereja sejak remaja itu udah jadi pengurus ketua di gereja. Mau tidak mau ya, sebagai anak mau. Terus waktu SMA itu terlibat di persekutuan siswa, dan itu mulai terkoneksi dengan Perkantas dari persekutuan siswa, tapi dengan latar ditolak ya. Jadi waktu SMA aku di SMA Negeri 1 Batu, waktu itu SMA terbaik ya di Batu karena ada satu-satunya SMA 1. Nomor 1 dari satu sekolah ya. Nah itu terlibat di namanya Badan Dakwah Kristen Protestan. Jadi namanya dakwah gitu siswanya itu persekutuan siswanya itu namanya BDKP, Badan Dakwah Kristen Protestan. Jadi memang sekolah mengizinkan kami berdakwah untuk melakukan ini siar Kristen berarti.
ya siar Kristen, tapi kepada orang-orang Kristen ya. Oh iya, Itu iya. mulai aktif di situ, dan di situ mulai kenal perkantas. Karena waktu itu ada satu teman yang binaan perkantas, kakak senior yang berbagi tentang perkantas. Nah waktu itu kan karena kami itu dilayani oleh gereja, nah sedangkan pihak sekolah itu pengennya supaya ya kalau bisa yang melayani kami netral gitu kan, karena kan ada orang GKJW, ada orang GKI dan segala macam. Akhirnya kami sebagai pengurus cari opsi saat itu. Salah satu opsi yang terpikir ya perkantas. Tetapi ketika ke perkantas kami kecewa karena kami memasuki ruper dan kami menceritakan segala keinginan kami, dijawab dengan kami tidak punya tenaga dan sepertinya kami tidak bisa melayani di sekolah Anda. Terima kasih. Pulang dengan kecewa sekali, padahal ya kami sudah berharap besar banget. Gitu ya. Perkantas siapa stafnya waktu itu? Wih. Aku nggak tahu yang nemuin aku waktu itu waktu SMA ya. Cuman itu jadi menarik ya, karena waktu kuliah tiba-tiba ke tempat itu lagi itu menjadi sesuatu yang menarik. Kayak ada sesuatu yang memang sudah dirancang Tuhan perkenalannya, walaupun agak pahit ya, tapi perkenalan dengan tempat itu. Waktu ke situ lagi ini Kikuk gak? Kakak itu Kikuk. Enggak, kalau kakak itu kayaknya nggak ingat ya. Sama nggak ingat ya. Nggak ingat. Waktu itu dia kakak MD kayaknya, anak UM. Yang namanya anak universitas. Berarti kalau Mas Victor sudah jadi pengurus di Persekutuan Pemuda, bahkan jadi ketua gitu, lalu di SMA wakil ketua ya. Berarti ke pengurus teras dong ya kan, di gereja, terus di SMA terbaik di Batu itu juga langsung sudah jadi pengurus persekutuan gitu. Berarti apakah memang momen pertobatan itu sudah terjadi sejak dini? Maksudnya waktu itu mungkin Bapak sendiri yang PI waktu kecil atau gimana ceritanya akhirnya Mas Victor bertobat? Itu yang menurut saya menarik sih. Tapi saya merasa bahwa keputusan saya menerima Yesus itu sesuatu yang bertahap, dan yang menceritakan Injil pada saya itu orang yang berbeda-beda yang Tuhan izinkan. Saya ingat sekali bapak saya sendiri waktu kecil ngajarin saat teduh, ngajarin itu, tapi ya saya bersaat teduh karena kewajiban sebagai anak. Sering nggak bangun dengan paksa, jadi lebih besar doa keluarga gitu. Terus waktu SMP jauh dari keluarga, kebiasaan itu ya hilang. Saya menjadi Kristen ya karena saya Kristen, bahkan sempat waktu SMP pernah bilang karena tekanan sebagai anak pendeta ya, bilang sama teman saya seorang Katolik, kalau saya nggak pengen orang tahu bahwa saya ini anak pendeta, saya bisa hidup lebih bebas. Walaupun teman saya ingat namanya Victor Gunawan ngingetin saya, kan kamu nggak bisa menyangkali asal muasalmu. Cuman ya saya waktu itu benar-benar dalam situasi yang, tapi saat itu Tuhan juga masih merawat ya spiritualitas saya lewat satu guru sekolah minggu saya, guru pembina remaja saya. Dia seorang guru dan dia suka ngirimin buku saat teduh dan gratis gitu ya, dia kirimin ke sekolah tiap 1 bulan sekali. Nah itu unik ya. Nah setelah SMA ikut kepengurusan juga ya karena Kristen gitu ya. Siapa lagi gitu yang mau, apalagi kalau sekolah negeri itu Kristen dikit sekali ya, paling banter persekutuan hanya 10, 20 gitu ya, nggak banyak. Nah akhirnya terlibat, apalagi kalau di Batu Bapak kan alumni I3 ya, dan banyak teman-teman yang sekolah di situ tuh ya orang tuanya itu teman-teman kuliahnya Bapak gitu. Kalau saya nggak ikut tuh kan pas saya sungkan gitu ya. Jadi ya udah ikut. Ya itu sih. Nah jadi mulai bertobat sebetulnya malah kuliah, waktu datang lagi ke perkantas itu. Jadi momennya saya masih ingat sih waktu itu, karena saya punya problem kepercayaan diri ya Mas ya, Mas berdua, dan kepercayaan diri, ada perasaan yang merasa nggak layak juga gitu ya. Terus lagi mencari makna hidup gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apakah saya dikasihi atau tidak. Nah momen waktu
pergi lagi ke Perkantas itu jadi momen yang menarik sih buat saya, karena saat itulah saya di PI ya, sama sekarang Kak Danang namanya. Kak Danang itu ketua PPR-nya Malang, jadi kakak KTP saya yang pertama, dan sampai sekarang sih jadi teman ngobrol saya untuk ngobrolin hal-hal kehidupan. Nah, waktu itu dengar cerita bahwa ada sosok namanya Yesus yang bersedia berkorban, menganggap seluruh umat manusia berharga termasuk Victor. Itu sesuatu yang romantis ya buat saya. Itu sih. Jadi kalau ditanya momen pertobatan sejak ini, enggak. Tapi Tuhan merancang itu berproses tahap demi tahap sampai saya akhirnya kuliah semester 3 ya. Saya menerima Yesus secara pribadi di Taman Wilis nomor 9, di kamar konseling. Kalau Kok malah di Surabaya ya? Bener kan? Taman Wilis di Malang lah. Oh, Malang di Di sana. Malang. Oh, Trenggilis ya kalau di Surabaya ya, lupa. Iya, urungnya. Masih ada ya tempat ini ya, kamarnya ya, ruangan. Masih ada. Saksi bisu. Ya, dulu kamar saya punya, terus sekarang jadi kamar konseling. Dulu digudak ya, dan sekarang sudah pindah ke tempatnya ya, Kantas Semarang. Oh iya. Iya, dulu kalau di Semarang kan kontrak ya, rumah gitu. Di tempatnya sekarang sudah kosong, jadi dalam tahap penjualan sama pemiliknya gitu. Tapi tadi Mas Victor berarti pertobatannya boleh disebut gradual gitu ya, maksudnya nggak langsung yakin, tapi ada beberapa orang yang secara bertahap ya, bergantian gitu dengan orang berbeda gitu, akhirnya menemukan kemantapannya itu justru waktu di kuliah ya, semester 3 akhirnya mantap untuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti kan berapa tahun deh dari kecil sampai usia mahasiswa ya, semester 3 itu kan berarti 19 tahun ya kalau nggak salah, kalau mahasiswa biasanya ini semester 3. Betul 19 tahun. Oke, sepanjang itu. Oke, terus akhirnya sejak saat itu berarti mulai membimbing siswa atau mahasiswa itu berarti 2 tahun setelahnya ya, berarti semester akhir dong. Ya, semester ini dari tahun, maksudnya 2 tahun menjelang lulus. Karena waktu itu cukup cepat sih kakak KTP ku, Kak Danang itu. Setelah itu kan kalian mau KTP gitu ya. Walaupun dulu juga datengin Mas Danang ini lucu juga gitu. Kan akhirnya karena di kampus tuh nggak ada pengurus, jadi proses di PI Mas Danang itu karena di kampus tuh nggak ada pengurus, akhirnya aku yang semester 3 yang sebetulnya belum bisa jadi pengurus, semester 2 semester 3 ditunjuk jadi koordinator. Nggak bisa jadi pengurus tapi nggak mungkin jadi koordinator, ditunjuk jadi koordinator. Nah, semua koordinator di kampus itu, di Unmar ya waktu itu harus KTP. Nah, saya tanya waktu itu, KTP itu apa? Karena saya ini tertarik dengan hal yang agak unik gitu ya. Jadi waktu itu keterangan dari ketuanya PMK adalah KTP itu belajar Alkitab di bawah pohon, sekeliling alam. Nah, saya tertarik gitu, menarik juga ya, baca Alkitab di bawah pohon, bisa menikmati alam. Akhirnya saya datang lah waktu itu, bahkan ngajak teman main saya yang waktu itu masih SMA, kamu enggak belajar Alkitab di bawah pohon bersama-sama dengan kami. Ketemu Mas Danang dan di PI itu. Nah, setelah itu Mas Danang punya target selesai bahan MHB, kalau itu mimpin ya, mau nggak mau, bisa nggak bisa mimpin. Anehnya kami taat. Nah, saya ingat walaupun dalam kami mimpin, setelah selesai MHB itu kami mimpin. Dan karena takut banget, tapi Kak Dana kan dorong terus. Ya udah, kalian berdua-dua, kami ada berempat kan. Berdua-dua, berpasang-pasangan ya, seperti Yesus murid-muridnya. Jadi kami akhirnya disuruh mencari orang berdua-dua dalam kelompok. Terus kami dapat waktu itu 8 orang, terus dibagi jadi 2 kelompok, 4. Terus kemudian ada nambah anggota lagi,
Dan itu menjadi KTP pertama saya. Karena setelah selesai bahan pipa itu, kakak KTP saya bilang, Kak Danang bilang, kalau gitu kalian pecah, jangan sampai ada 2 matahari dalam satu kelompok. Terus kami akhirnya, oh ya, siapa dari kan berdua mimpin 4 ya. Jadi 4 itu harus dibagi 2. Siapa di antara saya dan teman KTP saya yang memegang si A, si B atau si C. Jadi akhirnya dibagi 2 undiannya. Oh, namanya muncul, ini ada KTP-mu. Ya itu KTP pertama saya dan masih berhubungan sampai sekarang dengan mereka. Dan mereka menikah lebih dulu daripada saya. Itulah keajaiban. Iya, nggak apa-apa. Nanti biasanya kakak bimbing tuh percaya di lab terakhir. Oh gitu ya. Di tikungan terakhir. Tikungan terakhir. Iya, ya kan dengan biasanya gitu percayanya. Ya. Berarti tadi kan 2 tahun sebelum lulus itu meng-KTB itu kan. Nah pertanyaannya itu kan, lah lulus berapa tahun dulu dong? Saya 4 tahun pas. 4 tahun. Wah, berarti ya teladan berprestasi dong. 4 tahun ya, lulus tepat waktu dengan IP komplot mesti ya Mas. Iya. Pas-pasan. Oh, Gak bisa aku melaut, hanya pujian aja, dengan pujian. Oh, dengan pujian. Dan penyembahan juga nggak? Berharapnya begitu waktu. Oh iya. Bisa. Nah, itu kan berarti dari lahir kan sudah jadi anaknya pendeta kan? Ya. Oh, apa ya pengaruhnya ke dalam ini ya, kehidupan Mas Victor ya, spiritualnya atau dalam menjalani kehidupan. Ya. Saya sebetulnya ini sih pengaruhnya besar ya. Ada pengaruh baik dan pengaruh gak baik. Pengaruh Tadi ada kayak beban kan, terbeban juga. ya. Pengaruh gak baiknya sih ya, pertama tadi merasa terbeban. Karena orang tua saya itu di daerah perintisan ya, Pegunungan Kendeng, dan jadi sibuk gitu di luar. Jadi apa namanya, sering waktunya lebih banyak untuk jemaat ya, jemaat dan gerejanya ketimbang keluarga. Walaupun sebetulnya bapak dan ibu sadar, akhirnya membagi tugas. Ibu memilih tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi sebagai anak laki-laki kan kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, pasti rindu punya momen dengan bapaknya. Nggak ada perasaan marah sih ya, sampai cukup lama. Pulihnya setelah pindah ke Batu kali ya, setelah tinggal bersama-sama. Karena sepanjang sampai pindah ke Batu itu, bahkan SMP saya sudah kontrak rumah sendiri. Karena di daerah perintisan bapak itu nggak ada sekolah SMP yang bagus. Harus jalan kaki maksimal 20 kilo kalau mau ke SMP negeri yang biasa aja di daerah Purwodadi. Jadi iya, dan harus jalan kaki itu Mas, lewati hutan jati. Saya pikir kalau saya jalan kaki 20 kilo ya sampai sekolah. di gunung lewati lemak. Iya, gini ya Mas. Iya, berangkatnya kemarin ya. Iya, agak. Nah, itu tapi anehnya orang-orang di kampung saya ya itu jalan kaki. Mereka ada yang pesawat. Prawoto, kalau nggak ke Prawoto itu daerah ini ya, Grobok, Grobok, Babalan, daerah sekitar Babalan situ itu ada ini ya, lebih dekat ke Kudus, atau yang ke ini ke daerah Kelambu itu di Kudus. Jalan kaki lewati gunung. Mereka pagi-pagi berangkat jam 4, berangkat jalan ke sekolah. Tapi saya nggak tahu ya mereka akhirnya sekolahnya rajin atau enggak, itu yang saya nggak tahu. Karena dulu mimpi saya sederhana aja sih, yang pengen sekolah saya mereka gitu di klub. Tapi akhirnya kan bapak pindahin ke Kudus ya, ke SMP-nya SMP Masai ya, SMP-nya gereja. Iya nih. Ya, saya pernah tuh perjalanan tapi naik mobil sih ya, dari Purwodadi ke Kudus. Atau terbalik ya, dari Kudus ke Purwodadi. Padahal itu tahun berapa ya, udah 2010-an ke atas lah ya. Jalannya ya ampun. Luar biasa kan? Kalau luar biasa, kubangan tuh kayak kolam baptis. Iya. Nah, kita pakai mobil city car ya, bukan mobil yang off-road gitu ya. Jadi kerasa banget tuh. Maksudnya
saya pikir waduh perjuangan luar biasa. Ini sampai saya pikir ini siapa bupatinya ini mau apa ya, jalan sedemikian parah dan itu cukup banyak yang lewat di situ mobil-mobil tapi jalannya parah banget dan yang mendominasi itu jalan yang kayak gini ini gitu ya. Dan nggak kebayang dulu misalnya dirimu ya Mas Victor jalan 20 kilo ke Purwodadi. Waduh kayak apa ya, mungkin sekarang udah 20 kilo itu pulang pergi maksudnya Mas, totalnya ya? Oh 10 kilo ya. Iya. Jalannya waktu itu jelek sekali. Jadi ya sekarang aja jelek. Iya betul. Batu-batu apa namanya? Karena itu kan pegunungan kapur ya, batu kapur yang lancip-lancip. Wow. Ya akhirnya ya memang ini dipindah, jadi hidup terpisah dengan orang tua ya di masa yang remaja. Harus hidup mandiri, cuci baju sendiri dan lain-lain, dengan kiriman yang terbatas gitu. Ada perasaan tidak beruntungnya aku ya sebagai anak pendeta. Jadi kalau ditanya mau jadi pendeta dulu, enggak lah, itu biar bapak saya saja. Jadi pendeta itu berat, biar bapak saya aja. Tapi ada sisi baiknya ya, karena sisi baiknya saya dapat banyak kesempatan melihat figur-figur spiritualitas yang patut dicontoh. Dan ya salah satunya Pak Charles sih. Saya punya kenangan banyak dengan beliau karena setiap kali pelayanan ke luar kota gitu ya, misalnya Pak Charles itu menekankan ya kalau anakmu bisa diajaklah puji gitu Bapak, diajak. Nah setiap kali perjalanan itu naik kijang kotak ya zaman dulu itu, saya selalu dipangku sama Pak Charles sepanjang jalan dari Kudus sampai misalnya pernah pelayanan ke Pare gitu ya. Pak Charles itu mangku saya, terus kemudian cerita, terus kemudian ngajari baca. Jadi ayo Victor baca ini papan reklame itu apa dan segala macam. Itu jadi kenangan sih buat saya, dan ketemu orang yang begitu rendah hati padahal seorang yang sangat dihormati banyak orang gitu ya. Itu ini, dan banyak pengalaman juga Pak Charles misalnya ke gereja kami di Pegunungan Kendeng, dia makan makanan yang sama dimakan oleh jemaat ya, kunjungan visitasi ke rumah, dan selalu kasih nasihat-nasihat yang baik gitu kepada Bapak yang seringkali kami dengar gitu. Misalnya ya namanya pendeta itu harus hidup sederhana, hamba Tuhan itu hidup sesuai dengan berkat. Nah, itu jadi apa ya, jadi satu nilai yang tanpa sadar tuh saya pegang gitu, sampai sekarang. Tidak hanya beliau sih, ketemu tokoh-tokoh yang lain juga yang hamba-hamba Tuhan yang rendah hati yang lain, yang dan menolong saya untuk akhirnya tanpa sadar itu terbentuk gitu ya. Ada nilai-nilai yang tanpa sadar ditanamkan dalam diri saya dari perjumpaan-perjumpaan itu. Termasuk tinggal di desa tempat pelayanan Bapak itu membuat saya lebih empati ya dengan masyarakat desa, orang-orang yang apa namanya sederhana gitu ya. Dan juga karena melihat pengalaman bagaimana gereja itu mentransformasi desa kami, desa Ngandok, itu menjadi satu keyakinan tersendiri sih bahwa kekristenan itu bisa mengubahkan satu komunitas gitu. Jadi dulu kan desa kami itu nggak ada sanitasi. Tempat buang air besar itu di kebun bambu, hutan jati. Jadi kalau berpetualangan ke kebun bambu dan hutan jati, hati-hati karena ada banyak ranjau, kita bisa injak di sana. Bahkan sekolah saya aja nggak ada WC-nya dulu, SD Impres itu nggak ada WC-nya. Jadi kalau mau buang air besar izin ke belakang itu izin ke kebun tetangga gitu kan, ke tetangga sekolah tuh. Dan dulu tuh ya tutupi gedung teh. Iya waktu itu tutupi gedung teh. Cuman gereja waktu itu menawarkan hal yang beda, menawarkan cari sponsor untuk sanitasi jemaat pertama. Akhirnya dibangun sanitasi akhirnya menjadi contoh untuk masyarakat yang lain. Termasuk kerjasama dengan Compassion itu kan, Compassion akhirnya ada tempat bimbingan belajar ya dibuka di gereja. Nah tidak hanya untuk yang disponsori Compassion yang kebanyakan warga gereja, tapi juga menawarkan kepada warga setempat gitu, yang mau belajar bareng, ayo belajar bareng. Nah akhirnya gereja itu menjadi satu hal yang menarik ya, karena orang kita terinspirasi tuh bersekolah. Nah itu satu hal yang baik ya, walaupun ada hal yang buruk gitu ya. Tadi ya untuk diri saya kurang perhatian dan seterusnya, tapi banyak hal yang menginspirasi yang membuat saya meyakini bahwa
sekarang ini ya, bahwa kekristenan itu bisa berbuat lebih, bisa mentransformasi sebuah komunitas. Itu menjadi keyakinan saya sih. Terus itu juga kah yang akhirnya juga entah ya apakah sadar nggak sadar itu ya juga membuat Mas Victor akhirnya ketika nanti juga boleh diceritakan lebih detail lagi ketika meresponi panggilan untuk jadi hamba Tuhan kayak gitu, apakah juga itu juga muncul lagi ya, maksudnya dalam perkumpulan kayak gitu kan, sebegitunya hamba Tuhan itu untuk bisa jadi berkat gitu kan, harus begini dan begitu gitu kan, walaupun juga akhirnya ada beberapa kekhawatiran, wah nanti kalau aku berkeluarga gimana, aku pun ngalamin jadi anak hamba Tuhan tuh ternyata merasa kurang perhatian gitu, atau bagaimana Mas Victor akhirnya mau bilang oke, Tuhan aku mau melayanimu. Ya waktu itu waktu kuliah setelah saya dijangkau, yang terpikir bagi saya adalah mahasiswa ini potensial. Saya juga izinkan ya sepanjang pelayanan mahasiswa itu melihat bagaimana gerakan mahasiswa itu jadi tonggak perubahan. Misalnya merawat sumber daya air di daerah Malang itu waktu itu teman-teman PMK tuh urutan penanaman pohon, bikin gerakan supaya hutan itu nggak ditebangi secara liar dan seterusnya. Menyaksikan hal seperti itu tuh kepikir, oh ya mahasiswa ini potensial ya besar. Dan waktu itu mulai ini ya mendoakan untuk terlibat membina mahasiswa. Tapi pikirannya nggak menjadi staff, jauhkanlah pikiran menjadi staff itu ya. Dawanya berpikirnya di bidang pendidikan saat itu. Nah, jadi seperti itu. Waktu itu waktu di PMK baru jadi pengurus PMK Kota ya, pengurus PMK Kota baru tahun 2007 atau 2008 gitu, karena kasihan karena PMK Kota Malang itu gak ada yang mau jadi anggota PMK Kota Malang. Jadi di angkatan kepengurusan cuma 3 orang. Sedih sekali. Jadi kami datang, semua ketua-ketua mantan-mantan pengurus PMK itu datang untuk menolak. Karena semua menolak, IPS menolak, ini menolak. Jadi saya mata oper juga menolak. Akhirnya saya itu jadi itu akhirnya terkoneksi dengan Perkantas. Jadi visi itu terbentuk ketika mulai pelayanan mahasiswa, muncul oh ya aku pengen terlibat membina mahasiswa, ini potensial banget ternyata. Jadi kan kami yang nggak punya duit bisa bikin gerakan seperti itu. Terus kemudian terkoneksi dengan Perkantas, kayaknya Tuhan tuh pengen pelan-pelan kayak ya, komunikasi dengan saya itu nggak mau fakta gitu. Yang terkoneksi dengan Perkantas, nah, jadi ketua PMK Kota. Nah, saya lihat ternyata mahasiswa pelayanan mahasiswa kita di Malang ini potensial banget ya, dari ujung Indonesia sebelah timur dan sebelah barat ada gitu. Bahkan juga orang-orang yang dari luar negeri ya di Malang itu juga ada gitu. Nah waktu di PMK Kota itu yang jadi mulai melihat sisi yang lain gitu, tapi belum mendoakan ya. Mendoakan ketika aku disanyain sama Kak Iwan Caturwibowo itu, mau nggak join karena habis ini Kak Siska akan kuliah gitu, jadi butuh satu orang. Pada saat itu ya bingung ya, karena kiranya menyelesaikan komitmen ke PMK Kota ya cari pekerjaan yang lain. Takut dengan kemiskinan dan kalau dengan kemiskinan nah jadi apa namanya yang lain waktu ditawarin mengutarakan ke bapak saya. Nah bapak saya menarik ke tanggapannya, emang kamu digaji berapa bisa loh untuk menghidupi kamu. Karena saya tahu respon bapak saya begitu ya, tahu ya, karena berarti mungkin itu menjadi orang penuh waktu di pelayanan, terutama gereja aja berat, apalagi yayasan non-profit. Jadi makanya bapak saya nanya gitu, ya nggak jawab waktu itu kan, pasti cerita aja kan. Nah terus ya ketika cerita ya akhirnya Kak Iwan minta doakan, saya doakan sambil berjalan pelayanan. Ayat yang muncul itu ini ya, banyak pekerja tapi banyak tuayan tapi sedikit pekerja. Dan melihat hal yang sama gitu padang di Malang.
yang mau melayani di antara mahasiswa nggak terlalu banyak karena nggak ada duitnya kan, dan apa namanya, tidak banyak juga yang punya hati untuk berani hidup tapi nggak dilihat, nggak punya panggung. Ada mahasiswa kan udah dilupakan. Nah ya terus ya akhirnya saya bilang iya sama Kak Iwan, ya Kak saya mau gabung. Awalnya jadi associate dulu, terus baru kemudian tahun 2009 gabung naik bulan Juni. Berarti ini langsung ini ya, lulus kuliah langsung jadi staff itu ya Mas Fik ya? Sempat kerja dulu aku Mas di bank untuk membiayai pelayananku, karena kan waktu sudah lulus tepat waktu 2008 itu ya apa namanya, bapak bilang gitu, kalau kamu lulus tapi nggak kerja ya gimana gitu. Tapi semua potensi pekerjaan yang ditawarkan yang sesuai dengan kehendak bapak itu di luar kota, berarti saya nggak selesain komitmen jadi ketua ini dong PMK kota gitu. Saya akhirnya cari kerja di Malang. Pokoknya yang penting ada pemasukan, nggak minta duit orang tua gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk jadi associate staff. Oh iya ya. Berarti kerja di bank tapi membantu pelayanan kestaffan ya, makanya associate staff ya nyebutnya. Iya. Berarti itu 1 tahun dong, karena 2009 baru full time jadi staff, asisten staff kan berarti ya. 2009. Oke. Terus OS berarti tahun berapa orientasi staffnya? Nah itu ya, karena saya tuh masih menyangkali untuk komitmen jangka panjang jadi staff gitu ya. Jadi saya hanya perpanjang komitmen untuk 2 tahun 2 tahun. Nah sampai akhirnya kayak outsourcing ya. Di tahun kelima itu Kak Yanti bilang begini, Victor kamu itu sudah 5 tahun, udahlah tambah aja komitmenmu, bukan 2 tahun lagi, 3 tahun sekalian. Jadi kami bisa orientasikan gitu, karena kan kamu bukan pekerja jangka pendek, jangka menengah, dan usia pelayanan sebetulnya sudah terus panjang. Akhirnya udah Kak, saya juga belum punya pikiran mau kemana nanti kita pelayanan. Akhirnya saya nambah 3 tahun. Jadi 2014 saya baru dan di saat itu saya menyesal sih berorientasi 2000, karena ternyata ada banyak filosofi dari pelayanan mahasiswa, terutama dalam konteks IFES dan Kantas yang baru mengerti dari tahun 2014. Jadi saya akhirnya jadi merasa bahwa apa yang saya kerjakan selama 4 tahun belakang, 4 tahun itu kurang efektif, kurang berorientasi. Iya betul, kurang karena pelayanan perkantas pada aslinya pada umumnya. Jadi akhirnya waktu itu ya wah menyesal sekali. Setelah itu ya udah kayaknya nggak 3 tahun deh. Ya itu nggak pernah ditanyain, aku tiap tahun kamu lanjut tahun depan ya kalau Kak aja ngomong ke PPRI yang nggak memikirkan lagi kapan berhentinya itu ya mulai, karena ternyata PR-nya banyak. Jadi kayak perjalanan akhirnya menjadi seorang staff dengan perjalanan pertobatan mirip-mirip ya kayaknya. Ya. Jadi ya gradual gitu. Jadi Tuhan menunjukkannya itu bertahap gitu ya, dan secara simultan terus gitu ya. Dan ya bisa jadi karena Tuhan mengenal Mas Victor ya secara dalam, sehingga memang orangnya harus gini ini kayak gitu ya kan. Jadi ini ini juga menurut saya sih ya, bagi mungkin ada nanti teman-teman mahasiswa yang sudah digelisahkan dengan pelayanan kemahasiswaan juga seperti Mas Victor ini juga yang penting bisa waspada gitu ya, atau tetap mau ya digelisahkan seperti Mas Victor ini ya. Dan nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang, bahkan Tuhan akan menemui sendiri melalui waktu pribadinya gitu ya, untuk meneguhkan gitu ya Mas Victor. Jadi intinya sih jangan takut dengan
mendapat kegelisahan itu, karena pas itu akan teguhkan kalau memang Tuhan berkehendak memanggil Tuhan ya. Gitu ya. Nah terus akhirnya kan ini sudah dari 2009, berarti sudah nyaris 13 tahun. Nyaris 13 Juli nanti ya. 13. Senior ya Kak. Ya sudah senior. Yes, super senior. Iya. Terus kan berarti kan ini tentu akan sangat berbeda ya tentang menjalaninya waktu awal-awal gitu kan ya Mas Victor ya. Karena sebenarnya kan sudah punya istri, apalagi sudah punya baby ya, kayak gitu. Nah terus Mas Victor, berbeda itu pasti berbeda gitu. Tapi saya pengen diceritain tentang apa sih Tuhan sedang menyatakan gitu ya, ketika dulu waktu masih single, jadi star, dan sekarang sudah berkeluarga dan tetap menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan. Gimana? Iya, yang jelas memang ada bedanya banyak. Tinggal seluruh dompet saya itu untuk pelayanan. Sampai ingatin adik ngadepin saya. Ya saya bersyukur sih ketemu adik saya ingat di tahun 2016 ya, 2016. Tanyain tentang apakah punya tabungan investasi. Enggak. Saya nggak bilang nggak punya. Jangan kakak harus siap seperti yang kita pelajari selama ini. Nah, tapi dulu semua waktu dompet pikiran itu memang pelayanan. Jadi bagaimana bisa, karena pelayanan di Malang itu unik, semua itu relasional gitu ya, bukan bersifat struktural. Hubungan dengan kampus juga begitu. Jadi mau nggak mau harus banyak nongkrong, harus banyak ini, harus punya waktu. Bahkan saya sengaja izin sama PR tiap liburan mahasiswa itu saya selalu jadwalkan traveling dengan mereka. Satu tahun 2 kali. Kemana-mana sudah ya, ke Bali, ke Jogja, kemana. Saya jadi supirnya mereka, dan tapi itu jadi momen yang baik ya, punya relasi yang dalam dengan adik-adik, punya percakapan yang mendalam dengan mereka dan saling mengenal. Terus kemudian naik gunung gitu ya, 3 hari di gunung itu kayak camp retreat bersama gitu. Sampai dulu ada satu adik yang bilang kalau naik gunung sama Kak Victor tuh kamu ini dijebak secara rohani, karena pasti ada doa paginya. Ada doa paginya dan baca mazmurnya. Tapi itu momennya menarik. Bahkan untuk mempercakapkan pelayanan dengan di gunung dan momen. Jadi saya memang izin ya dulu dengan dan PR itu kosnya besar ya. Kosnya besar karena kan seluruh dompet saya pasti harus ke situ. Mau nggak mau harus. Nah tapi kemudian ketika sudah punya pasangan sudah berubah. Karena pasangan saya kan menuntut untuk serius ya, dan serius itu juga butuh dana ya. Jadi dan bukan punya besar dana, tapi kalau sudah punya pasangan yang serius kan dia punya waktu dengan saya juga. Jadi akhirnya itu sudah mulai berubah, sudah agak sulit ada beban yang berbeda dengan tidak bisa seperti waktu masih lajang. Dan secara keuangan juga terbatas karena harus mulai mempersiapkan pernikahan dan seterusnya. Jadi ada perbedaan sendiri dan ada perbedaan juga gitu. Dan mulai ada tekanan-tekanan yang lain juga ya, karena saya sebagai suami gimana usia anak istri, terus ketika calon istri waktu itu ngomong tapi jadi untuk berumah tangga full time, kemudian melihat ngobrol dengan teman, ternyata kuliah sekolah anak itu dari PAUD sampai kuliah itu mahal sekali gitu ya. Itu bikin bergumul juga. Iya betul. Kemudian ketika istri ya ternyata gaji pertamanya sudah 2 kali lipat dari gaji kita gitu. Tekanan mental sendiri ya. Ya bergumul gitu. Makanya ya kita bertemuan staf di tahun 2019. Jadi staf itu kebanggaan, tetapi profesi yang sulit diperhatikan. Dan karena banyak hal gitu ya. Nah tapi untuk calon istri waktu itu memahami juga untuk tidak jadi dan bilang dia
apapun yang kita miliki itu milik kita pertama, dan milik karena dirimu punya visi tujuan, bukan karena hal-hal yang lain. Itu menenangkan, tapi itu pergulatan yang lain ya. Dan memang ada ketika bisa menjadi staff yang harus realistis, bukan juga, apalagi sebagai laki-laki ya. Nah, ketika menikah hal yang berbeda lagi ya, ada concern yang luar biasa terhadap keluarga. Nah, hari ini tuh saya lagi mikir, karena kemarin habis Kairos ini, apakah keluarga itu yang membuat saya itu nggak fokus dengan pelayanan? Karena pada akhirnya memang banyak hal saya misalnya nggak melakukan ini, nggak melakukan, kadang-kadang atas pertimbangan keluarga. Anak masih kecil, saya memutuskan untuk tidak pergi ke traveling ke tempat A, dijadikan orang lain aja, orang lain aja namanya. Dan itu jadi bulatan tersendiri, karena memang pada akhirnya ketika punya keluarga tanggung jawab sendiri ya, nasib istri gitu, dan mereka jadi kekhawatiran yang lain gitu ya dalam proses perjalanan lain. Namun ya apa namanya, ya ini mungkin bentuk pemerintah terhadap kita ya, belajar tahap demi tahap bagaimana akhirnya manage hidup supaya pelayanan seimbang gitu ya. Sekeluarga tuh fokus sama kan, bukan hanya sama kepentingan. Ya bersyukurnya kan belajar sih. Nah ini betul ya, kau ya dekat masjid. Tapi ini memang ada lebih banyak pertimbangan gitu ya, dan juga lebih banyak hal yang harus dikumpulkan dan diseimbangkan gitu ya, supaya pada akhirnya perhatian terhadap keluarga tapi juga pelayanan tuh nggak hilang, dan butuh kerjasama sih dengan pasangan. Makanya kalau jadi staff butuh pasangan yang punya visi yang sama, punya hati yang sama melayani. Kalau enggak pasti akan berat. Kalau memang mau jangka panjang jadi staff ya pilih pasangan dan keluarga yang mau dukung juga pelayanan ini. Maksudnya mau mengerti lah ini mau pelayanan. Kalau enggak ya agak berat. Tapi sepanjang 13 tahun sampai 13 tahun ini, kalau grafik itu apakah terus di atas, meyakini bahwa ini saya memang dipanggil di sini, atau ada waktu-waktu di mana kok kayaknya nggak yakin saya menjalani panggilan ini gitu ya? Ada nggak? Ada. Titiknya turun sih. Makanya saya waktu turun pertama tahun awal menjadi staff, karena sering ada yang alumni yang misalnya ngomong, kamu ini nggak punya aura staff ya, kan badan saya cungkring kayak pemakai narkoba. Itu ini ya, bergumul juga ya. Jadi ada titik turun, apakah saya layak? Saya juga nggak terlalu pandai tau, jadi nggak seperti staff-staff yang pada saat itu tuh wah kayaknya buku yang dibaca banyak, kalau khotbah itu mantap banget gitu ya. Dan saya kayaknya nggak seperti itu gitu, nggak seperti profil staff. Jadi kalimat-kalimat itu membuat saya akhirnya kayaknya mungkin saya bukan staff yang baik. Tapi untung waktu itu ada Kak Iwan ya yang ngingetin saya gitu ya, tentang bahwa hidup Kristen itu bertumbuh gitu, dan kita itu berjalan maju pada satu tujuan. Mungkin kadang-kala juga kita terpleset, dan kita perlu menanggapi hal-hal kata-kata yang mungkin menyakitkan itu sebagai bentuk motivasi juga ya untuk kita bertumbuh. Nah itu menolong ya, keberadaan mentor waktu di tahap awal itu. Kemudian ada tahap yang tadi turun sebelum ceritain gitu ya, ketika ternyata orang tua pasangan sebelum istri saya ya, jadi saya sempat pacaran sebelum itu menolak karena pekerjaan saya. Nah itu turun juga ya, perasaan wah menjadi staff kayak gini, karena waktu itu saya ingat kata-katanya itu, saya bekerja kan, tapi dibilang kan kamu tidak bekerja, karena saya bekerja dalam konteks pelayanan
ini gitu. Dianggap bahwa ini bukan pekerjaan. Nah itu cukup membuat saya down ya. Dan bahkan waktu itu karena saking tetap ada rasa sayang dengan pasangan saat itu gitu, saya bilang bahwa saya akan keluar dari perkantas setelah selesai komit, menjanjikan sesuatu yang tidak saya tepati sampai sekarang. Tapi untung pasangannya sudah berubah. Tapi maksudku itu jadi ini ya, jadi momen yang membuat tidak nyaman juga gitu dalam apakah ini berharga gitu, profesi yang berharga untuk diperjuangkan. Tapi kemudian kan pada akhirnya mengambil keputusan tetap bertahan ya sampai hari ini. Nah tapi di momen-momen saat ini juga bergumul juga Mas dalam ada masa titik turun ya, ketika mulai bergaul dengan adik-adik mahasiswa ya. Jarak usia itu sudah mulai menjauh gitu ya. Merasa mulai gak relevan lagi dengan percakapan mereka. Mereka suka kalau ngobrol dengan saya ini guyonan bapak-bapak ini udah mulai bermain nih. Kita nggak paham, nggak connect gitu ya, bahasanya udah mulai berbeda mereka gitu ya. Dan kecepatan saya mengikuti pikiran mereka itu kurang gitu. Mereka sudah punya pikiran yang lebih luas karena pergaulan mereka yang global, dan saya berada pada titik yang seringkali belum sampai kepada apa yang mereka. Jadi ada gap usia dan gap yang lain yang membuat saya akhirnya merasa apakah saya masih relevan ya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang serius sih ya dalam tiap tahap ya. Tahap pertama saya berhasil menang dan lanjutkan. Tahap selanjutnya ini, dan tahap ini memang jadi bergumul gitu. Apakah masih tetap perlu di sini atau tidak, atau hanya mendukung pelayanan ini dari sisi yang berbeda, supaya memang ada lebih anak muda yang bisa masuk pelayanan ini dan lebih bisa menjaga generasi mereka dengan lebih baik. Nah itu ya, hari-hari ini tuh bergumul dengan hal itu dalam artian gitu ya, dalam itu sih. Jadi nggak selalu nggak selalu seperti anak tangga naik gini. Oke, berarti ada pasang surutnya gitu kan, bahkan ya, tadi beberapa kali juga kena mental ya gara-gara kehidupan sebagai seorang staff ya kan, ditolak camar. Kemudian juga ada beberapa hal yang akhirnya semakin bertambahnya usia dan kedewasaan begitu ya, dan juga sudah mikir pergumulan rumah tangga itu akhirnya juga mau tidak mau itu juga menghambat ya, atau mengendala ketika kembali untuk berinteraksi dengan para mahasiswa begitu. Tetapi memang akhirnya saya juga berpikir seperti Mas Victor nih kayak gitu ya, bahwa ya beberapa kesempatan nih juga saya Mas Victor gitu ya, ketemu sama adik-adik yang terpaut cukup jauh tapi mereka juga sudah alumni ya gitu, tapi bergaul dengan mereka itu sudah sejak mahasiswa kayak gitu kan. Kemudian juga bertemu dengan teman-teman SMA gitu tuh ya, merasakan memang dalam diri itu ada perbedaan, gitu. Istilahnya sih Van kok nggak lucu lagi sih gitu. Maksudnya intinya itu ya berbeda lah dia. Maksudnya untuk TikToknya itu sudah nggak kayak dulu lagi kayak gitu kan. Ya bener sih, memang ini akan ditemui ya paling nggak Mas Victor dengan saya sama juga kayak gitu kan. Tapi memang akhirnya ini menjadi peringatan juga sih buat saya, termasuk dari ingatkan Mas Victor gitu kan, bahwa yang menjadi staff itu pergumulan akan terus menerus gitu ya. Ketika sudah jadi staff ya udah, berarti aku udah memenuhi panggilan gitu. Padahal ada hal-hal yang lain yang terkait dengan kehidupan ini yang juga terus dikumpulkan di hadapan Tuhan gitu ya, termasuk setelah ini mau ngapain gitu kan. Jadi kan Mas Victor kayaknya kepikiran, ini kalau saya udah gak relevan lagi, ini kayaknya ada hal-hal tertentu yang sedang dipergumulkan gitu ya Mas Victor ya. Maka saya masih relevan dengan mahasiswa ya, apalagi dengan mahasiswinya sudah jelas gak relevan ya. Pasti gak relevan. Iya. Ya sudah punya baby. Ya mau berteman malah dikira wah ini mau bayarin kos saya ini. Jadi serba salah. Iya.
lantas gimana ke depan, apakah Mas Victor atau ini ya mengambil kan di pelayanan perkantas itu ya, mungkin juga nanti teman-teman yang mau bergabung menjadi staff itu kan ya, saya ceritakan juga bahwa di pelayanan staff perkantas itu ada beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama tadi yang Mas Victor sebut asisten staff, kemudian habis itu ikut orientasi staff menjadi staff full time, kemudian nanti itu staff full time yang pertama itu staff junior nyebutnya ya, kemudian nanti setelah 5 atau 6 tahun tuh akan ada semacam assessment ya, tapi di situ juga diperbolehkan untuk namanya sabbatical ya, sabbatical year gitu kan. Kemudian nanti bisa dikumpulkan lagi apakah akan tetap melanjutkan pelayanan staff di staff intermediate begitu ya. Nah, Mas Victor sendiri itu gimana? Apakah ini sudah pernah sabbatical kah kayak itu sehingga mengumpulkan semua kelelahan dan semua pergumulan yang mungkin menumpuk kayak gitu, kemudian Tuhan bilang pengen itu saya ini loh sebetulnya gitu kan ke depan kayak gitu. Gimana Mas? Nah ini yang mungkin kesalahan saya kali ya. Tahun ini saya nggak pernah ngambil sabbatical selain orientasi damping. Menurut aja. Jadi kesalahan saya adalah jadi karena memang konteks pelayanan, bukan karena saya nggak ingin pertama, tapi karena saya nggak tahu kalau di perkantas ada begitu dan bisa seperti itu. Tapi yang kedua juga karena keadaan pelayanan di Malang. Jadi kakak-kakak saya yang bekerja di pelayanan mahasiswa itu kan rata-rata usianya dari saya beda 2-3 tahun. Mereka memulai pelayanan lebih. Jadi misalnya Mbak Siska memutuskan studi, artikelnya studi. Nah berarti kan saya dan Bang Firman waktu itu nggak mungkin ya ada satu di antara kami ketika Mbak Siska studi itu pergi gitu kan. Nah ketika balik ternyata ada perubahan struktur staff. Asalnya kan Bang Firman yang sabbatical, tapi kemudian ada perubahan struktur staff karena ada yang keluar, ada yang dan lain-lain. Akhirnya Mbak Siska dipindah ke bidang pelayanan yang lain di alumni. Jadi akhirnya mau nggak mau ya saya harus dengan Bang Firman bertahan di pelayanan mahasiswa. Ya tetap stay ya. Roda tetap jalan. Nah kemudian ada satu momen Bang Firman butuh banget tuh sabbatical. Akhirnya dia ambil sabbatical. Nah sedangkan saat itu di pelayanan mahasiswa cuman ada saya dan satu mahasiswa praktek 1 tahun. Jadi ada 2. Nah saya nggak bisa apa-apa nih. Nah waktu itu nggak punya pilihan, akhirnya bertahan. Tapi saya nego sama VPS, saya sabbatical otak aja deh, saya sampai studi kuliah S2. Waduh. Ya udah sabbatical otak. Nah tapi itu memang waktu itu menolong. Saya pikir menolong untuk punya ruang yang berbeda. Memang dari kuliah S2 itu saya punya ruang yang berbeda ya, nggak berkecimpung di pelayanan perkantas saja. Tapi tidak mengistirahatkan pikiran dan fisik saya. Nah akhirnya selesai Bang Firman balik, ada perubahan saya lagi dan kemudian ada tanggung jawab lain juga di pelayanan yang saya kerjakan. Saya agak nggak mikirin, tapi memang ada masa di mana saya burn out gitu ya di pelayanan karena sepanjang tahun mulai dari tahun 2009 sampai sekarang nggak pernah ada momen istirahat. Apalagi waktu Bang Firman ke Singapura terus mahasiswa praktek keluar, saya dampingin 5 kampus sekali dan 1 kampus berbeda. Jadi itu lumayan effort gitu ya. Tiap hari misalnya ada rapat gitu ya. Jadi saya sampai jadwalnya jelas ya, hari Senin Sabtu Selasa itu PA di kampus A, Rabu itu PA dan rapat di kampus B. Belum KTP dan urusan perkantas. Kamis itu rapat di kampus C, Sabtu dan seterusnya. Itu sampai hampir tiap hari itu ya. Sampai dulu waktu itu masih pacar tunangan bilang, kamu nih pulang jam kerjanya jam berapa sih? Karena ditelepon jam 9 masih jam 9 malam. Baru nyampe di perkantas, saya tinggal di perkantas jam 11. Sampai memang nggak ada waktu untuk diri, bahkan untuk keluarga. Tapi harus dilakukan karena memang nggak ada pilihan untuk pelayanan. Jadi akhirnya terus berlanjut. Nah sampai selesai Bang Firman balik, akhirnya mulai ada pembagian dan mulai staf-staf baru masuk, mulai ada pembagian, mulai
turun ya, dan tapi kemudian tahun lalu ya puncaknya ada perasaan burnout itu ya, kelelahan yang luar biasa secara mental, juga secara spiritual ya, dan juga secara fisik. Apalagi ditambah dengan pandemi gitu ya, jadi itu ada kelelahan yang luar biasa. Tidak hanya merasa gak relevan, merasa diri gak mampu, merasa gagal, perasaan-perasaan negatif tuh muncul mulai. Makanya tahun lalu saya memutuskan untuk melepaskan banyak pelayanan gitu, untuk melihat kembali kepada diri saya di hadapan Tuhan, menyeimbangkan kembali ritme hidup saya. Tapi saya sadar sih ketika saya banyak melepas itu membuat banyak orang kecewa juga. Tapi saya belajar, saya diselamatkan beberapa buku yang bukan buku rohani ya. Salah satunya Berani Untuk Tidak Disukai. Kalau ya kita harus belajar berani nggak disukai juga untuk hidup bahagia. Makanya kalau untuk bisa menemukan diri kita lagi gitu, dan ya saya kira memutuskan ya walaupun ini pasti mengecewakan banyak orang, nggak bisa melepaskan beberapa tanggung jawab yang saya mulai, bahkan saya yang mulai gitu ya, tanggung jawab yang punya saya juga menjadi satu bagian yang merintisnya, tapi ya pilih untuk akhirnya memilih itu ya, untuk menjaga keseimbangan. Dan saya punya waktu untuk berkumpul di hadapan Tuhan, sebenarnya bagaimana saya ke depan dan mau seperti apa di pelayanan ini, tetap di pelayanan ini sebagai staff full time atau menjadi pendukung dari pelayanan ini atau yang lain ya. Jadi ada momen yang dipertimbangkan ya. Tapi saya masih berdoa ya, Tuhan mengizinkan, kalaupun saya tidak lagi menjadi staf ke depan, saya berdoa supaya Tuhan mengizinkan saya di Malang, karena bagi saya Malang ini kota yang cantik tapi juga kota yang strategis sih. Dan satu hal, walaupun saya nanti jadi apapun, bukan jadi staf, saya ingin tetap memuridkan dan terkoneksi dengan komunitas yang memang punya visi memuridkan, supaya api saya nggak padam. Nah itu yang saya doakan. Tapi ada kondisi itu sih ya. Karena mungkin saya sadar salah manajemen diri. Itu sebabnya saya dengan adik-adik sekarang ada sistem kok di Perkantas itu sabbatical, tahun ke-7 istirahat aja, pikirkan hal yang memang bisa dikerjakan supaya tetap produktif. Ya itu sih Mas. Saya nggak pernah ngambil jadinya. Berarti sejauh ini masih tetap berkumpul di hadapan Tuhan, tanya kehendaknya ke depan akan seperti apa begitu ya. Walaupun sempat ada ada burnout gitu ya. Tetapi dengan seiring pembagian tugas gitu kan, loadnya semakin menurun begitu, akhirnya burnout itu juga semakin bisa diatasi begitulah ya Mas Victor ya. Dan beberapa pemikiran-pemikiran yang sudah terendapkan itu adalah ya opsinya secara garis besar dua ya, bahwa tetap di pelayanan Perkantas atau mendukung pelayanan ini tetapi tidak di dalam struktur kestafan di Perkantas gitulah ya intinya ya. Oke, berarti ya tetap berkumpul ya Victor. Ya pasti ya perjuangan perkumpulan betul ya kan, Tuhan yang sudah memanggil bertobat dan memanggil di dalam pelayanan kestafan ya, Tuhan pula yang sama lah ya, yang akan menentukan jalan hidup berikutnya ya, termasuk bagaimana bisa tetap main dia ke depannya. Thank you Mas Wik sharingnya. Sama-sama. Ada hal lain yang mau disampaikan kepada para pendengar dan para pemirsa karena ini akan diupload dalam bentuk suara dan juga video. Khususnya ini loh untuk yang kaum Adam, biasanya kan seperti tadi, bahkan meskipun bapaknya ada hamba tinggi, bapaknya agak neknis, ini cuma menjadi belakang ya kan. Jadi meskipun bapaknya hamba Tuhan, ketika ngomong mau jadi staf Perkantas pun ini ya kan, sempat ditanyakan kan, emang bisa hidup dengan gaji
staf perkantor. Nah itu kan pergumulan terutama sih mungkin para pria ya, terutama setelah itu kan ada keluarga ya dengan temuan anak istri dan seterusnya ya. Betul Mas Ayus. Mungkin anak pertama atau anak yang lagi gitu ya. Nah, itu akan menjadi pergumulan tersendiri. Tapi bagaimana sejauh ini Mas Victor mengalami ya pengalaman Mas Victor sebagai staf, sebagai seorang laki-laki yang menggumuli pelayanan ini, sesuatu yang tidak pasti secara rupiah, finansialnya itu jelas gitu. Iya. Kalau selama ini ya pertama bersyukur sih ya, PPR di Malang itu memperhatikan kami. Tapi ya bukan itu sih poinnya. Kalau saya sih kemarin ngobrol sama satu adik saya yang sekarang jadi staff juga, dia berkumpul dengan satu hal, tapi saya ngomong gini ke dia karena berdasarkan pengalaman saya. Tapi ini pengalaman yang nggak bisa jadi beda untuk orang lain ya. Tapi saya mengalami hal ini selama 13 tahun melayani Tuhan gitu ya, dengan jatuh bangunnya, dengan ketidaksempurnaannya. Tuhan itu nggak akan meninggalkan dan nggak akan mempermalukan orang yang mau melayani Dia. Itu yang pasti. Tidak akan meninggalkan dan mempermalukan orang yang melayani Dia. Dan yaitu terbukti sih dalam banyak kesempatan ya, menunjukkan jalan keluar yang tidak diduga-duga. Makanya waktu di tahun 2019 saya waktu momen stand up itu kan Mas Julio menyeluruh gajinya ya apa gajinya gitu. Pas butuh, pas ono. Jadi setiap kali membutuhkan memang ada cara Tuhan memelihara gitu yang nggak diduga gitu, dan caranya itu unik-unik gitu. Kayak waktu saya kena COVID gitu ya. Ya waktu ke rumah sakit itu yang periksa saya itu adik PMK di FK. Mas ngapain di sini gitu. Terus dia periksa, terus Mas harus dirawat, ini paru-parunya udah parah. Saya yang ngomong ya, aduh biaya berapa? Tenang Mas, kalau ini perlengkapannya lengkap bisa ditanggung Kemenkes. Lalu waktu itu COVID pertama dan tidak pernah tahu bahwa Kemenkes itu akan menanggung semua pengobatan COVID. Saya kan angkatan awal yang kena COVID kayak tahun-tahun. Nah itu benar-benar ini ya, ya terkejut dengan cara Tuhan pelihara. Saya keluar rumah sakit tidak keluar apa-apa saat itu. Itu salah satu contoh yang ini ya. Walaupun mungkin ada yang tidak seberuntung saya gitu, tapi waktu itu saya menyadari ya, cara Tuhan memelihara itu luar biasa. Waktu itu padahal orang tua sudah sempat mau jual rumah, mobil kalau misalnya nggak cukup ya karena dengar biaya COVID. Tapi itu salah satu contoh yang ya Tuhan pelihara. Kemudian ada satu momen gitu ya, selama setahun itu saya nggak pernah beli beras. Hampir ya setahun pas waktu pandemi tahun 2020. Ada aja orang yang ngirim beras putih, saya tiba-tiba panennya banyak, saya dikirimin 30 kilo gitu. Terus kemudian tiba-tiba Pak Agus Putihardja sawahnya itu panennya banyak banget. Terus kemudian ada satu alumni yang beli berasnya Pak Agus, kemudian disumbangin ke semua staf perkantas gitu. Jadi terus kemudian saya donor darah, tiba-tiba di Ramadan itu dapat beras dari PMI gitu kan, karena donor darah di bulan puasa gitu. Jadi ada satu ini sih dari pengalaman saya lihat ya Tuhan nggak akan mempermalukan sih, dan tidak akan meninggalkan kalau memang kita ini memang komitmen terhadap Dia. Ya ini yang saya yakini sih. Mungkin kelihatannya sesuatu yang klise ya, tapi ya ini yang saya alami. Saya nggak punya rumus ya, karena kalau mau jujur menjadi staf perkantas itu banyak teman-teman saya yang juga pada akhirnya mengecewakan orang tua karena mereka harapan untuk mengubah ekonomi keluarga, ternyata mereka malah memilih menjadi staf gitu dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Tapi saya juga dengar cerita dari mereka yang awalnya mengecewakan malah membahagiakan orang tuanya karena pilihan mereka ternyata pilihan mereka tidak membuat mereka tidak memperhatikan keluarga dan tidak mampu memperhatikan keluarga. Yang melihat itu sih keajaiban itu ya selama 13 tahun ini. Tapi ya harus belajar hidup sederhana ya, belajar sesuai hidup sesuai panggilan. Penting sih. Ya hidup mewah-mewah, makannya di kafe terus tiap hari kan ya. Enggak.
Ya, maksudnya di warung makan Padang sederhana gitu ya. Iya, itu sederhana ya. Ya intinya memang apa, kalau sudah Tuhan memanggil, Tuhan memelihara, itulah rumusnya itu kali ya Mas Iya, ya. betul. Jadi ya jangan takut untuk meresponi panggilan Tuhan ini. Oke, mantap lah ya. Oke, itu aja ya Mas Ayus ya. Tentang perjalanan kehidupan seorang Mas Victor Kurniawan dari Malang gitu. Dan nanti di kesempatan berikutnya kita akan jumpa lagi di ruang virtual ini di rubrik The Calling, dan tentu saja dengan pribadi yang berbeda ya, di dalam menceritakan panggilan mereka sebagai seorang staf ya, tentu dengan keunikan masing-masing, dengan kondisi yang unik-unik juga gitu kan, sehingga itu memperkaya kita, dan tentu saja itu juga semakin meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang pasti akan terus menyertai dan berkati kita.